Oh, jurusan apa? Visipol, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Cita-cita jadi apa? Ternak ayam. Masuklah fakultas peternakan, biar sinkron ilmunya, biar connect servernya, biar sejalan dia, linier istilahnya. Jadi anak-anak muda, kalau kalian tidak sesuai dengan jurusan itu, jangan orang tua memaksa. Ini kadang banyak orang tua terpukau mendengar Ustadz Taqi Malik. Dari mana Ustadz Taqi Malik itu? Dari Mesir. Masya Allah. Ustadz Somad dari mana? Dari Mesir. Dikirim anak ke Mesir. Padahal anak tak mau sekolah agama. Sampai ke Mesir, balik jadi Fir'aun. Dia tidak ada ketertarikan dia untuk jadi sekolah agama. Pasti tanya, kenapa kau tak belajar agama? Aku tak tertarik jadi ustaz. Aku sebetulnya mau jadi programmer komputer. Masukkan dia ke sekolah tinggi ilmu komputer. Masukkan dia ke akademi sekolah IT. Macam mana adik-adik kita yang mengedit video, yang merekam ini semua. Ini orang-orang IT. Mereka tak ceramah. Mereka kalau disuruh ceramah ini menggigil tangan. Assalam. Tapi tangan-tangan apik mereka inilah yang memotong video Abdul Somad. Nanti begitu pulang ke Pekanbaru, langsung nambah keliaran video Ustadz Somad naik mobil sport. Padahal punya orang minjem. Dipotong anak-anak ini, diberikan video, diberikan suara, pandai dia mengeditnya. Jadi sesuaikan saja anak kita mau sekolah apa, sesuai dengan bakatnya. Mudah-mudahan ada yang jadi pengacara, lawyer, amin. Mudah-mudahan ada yang jadi dokter spesialis, amin. Mudah-mudahan ada yang menjadi pakar ekonomi Islam, amin. Dengan itulah engkau akan menolong agama Allah. Dengan segenggam kekuasaan, dengan satu tanda tangan, pakai untuk mendirikan masjid. Pakai untuk mendirikan pesantren gratis yatim, fakir, miskin, dan duafa. Setuju? Suara saya jelas? Ada masjid itu karena terlalu besar, lalu kemudian suara ustaz itu tak jelas. Orang dia mana? Jemaah. Jadi selalu saya tanya jamaah itu suara saya jelas atau tidak. Kalau cakap saya terlalu cepat, saya pelankan. Adapun pada kesempatan ini, maka kita sebagai pemuda mesti, karena kalau tidak, adapun pada kesempatan ini kita sebagai pemuda menjadi harapan bangsa, orang tua dan calon mertua. Takbir. Kalau beginilah anak-anak muda Pontianak, masya Allah, mertua mana yang tak senang, betul? Yang bilang betul itu yang jomblo aja. Anak udah 3, betul. Lupa ada anak bini di rumah menangis. Mudah-mudahan ada anak Pontianak yang ada 3 ini dalam dirinya. Dia Habib, dia Amir, dia Alim. Tapi aku tak keturunan Nabi, Pak Ustaz. Walaupun kau tak keturunan Nabi Muhammad, pasti keturunan Nabi Adam. Iya kan? Ada di sini yang tak keturunan Nabi Adam. Berarti keturunan monyet. Tersinggung pula, berarti memang betul monyet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Pontianak. Banyak di tempat lain para habaib datang berdakwah selesai. Tapi di sini sultan, orang yang punya kekuasaan. Kalau dia berilmu, zuriat Nabi yang dibangunnya dekat istananya adalah masjid. Jadi Pontianak dibangun oleh ormas. Apa ormas? Orang masjid. Jangan malu kalau dibilang orang masjid. Kau mana? Saya ini pengurus masjid. Pasti udah pensiun kan? Anak-anak muda lah yang menggerakkan masjid ini. Kota-kota kita di Indonesia ini rata-rata di tepi laut, di tepi sungai. Dan mereka kalau sudah membangun, ini istana, ini masjid. Ini istana Siak Sri Indrapura di tepi sungai Siak di Riau. Di seberang istana ada Masjid Usman Sahabuddin. Lalu kemudian pergilah sultan ini ke sebuah kota yang baru, membuat dia pekan, maka disebut dia dengan pekan baru. Maka dibuat persinggahan sultan
dibuat pasar, dibuat masjid. Masjid. Ketika Amr bin As sampai ke Afrika Utara, yang pertama dibangunnya adalah Masjid Amr bin As. Sampai hari ini tegak berdiri. Panjang umur, sehat badan, umrah kita singgah di Masjid Amr bin As. Kalau mau sholat tarawih malam Lailatul Qadar malam 27 di Masjid Amr bin As, datangnya mesti zuhur. Jangan minum supaya tak kencing-kencing. Iyalah kan bulan puasa Pak Ustaz. Iya betul juga. Bawa sendal, duduk di situ zuhur, sholat asar, sholat maghrib, buka puasa, sholat isya, tarawih dengan Syekh Muhammad Jibril imamnya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Begitu imam sholat tarawih menangis jamaah. Sebagian menangis karena ayat itu khusyuk betul dalam hati. Sebagian lagi, kau kenapa menangis? Dari tadi belum keluar juga. Saking lamanya, dari zuhur ke tarawih. Bayangkanlah itu. Masjid Amr bin As sampai hari ini tegak berdiri. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Berakhir usianya di Mesir, dan tempat dia mengajar itulah salah satunya Masjid Amr bin As. Masjid pertama di Afrika Utara. Raja-raja, sultan-sultan di ujung Afrika ada negeri tempat tenggelamnya matahari. Tempat tenggelamnya matahari itu disebut dengan Maghrib. Maghrib. Kenapa disebut dengan waktu Maghrib? Karena pada waktu Maghrib tenggelam matahari. Saat tenggelam matahari, Maghrib, tempat itu disebut dengan Maghrib. Orang barat tak bisa menyebut Maghrib, ditulisnya M-O-R-O-C-C-O, Maroko. Di situ ada seorang sultan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah masjid itu ada pada tiang induk, tiang utama, tertulis nasab dia. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hasan. Hasan punya anak laki-laki, terus ke bawah sampai ke sultan yang terakhir yang mendirikan masjid itu di tepi laut Samudra Atlantik. Itulah dia Masjid Hasan II yang dibangun oleh Raja Maroko, sekaligus mendirikan tempat saya kuliah, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Hasan itu karena dari nama dia. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita juga bisa ke Maroko menengok itu insya Allah. Semua orang yang masuk ke masjid itu pasti akan berdecak kagum menengok masjid, ukirannya cantik luar biasa, macam menengok kucing. Pas kami mau masuk ke pintu, tadi kasih masuk, security-nya masuk tadi. No. Saya bilang, kami mau masuk ke dalam. No. Pas yang ditanya, kenapa kami tak boleh? Ditanya, anta muslim? Ditangkanya saya turis. Ilaha illallah. Jadi mata mereka itu menengok kita ini. Saya ini rupanya dalam pandangan dia masih mirip macam Chiyun Fa, Jet Li, Jackie Chan. Sangkanya saya dari Korea. Sangkanya saya dari Jepang. Saya bilang anak Indonesia. Saya dari Indonesia. Saya tunjukkan, tengok nama saya Abdul Somad. Oh, silakan masuk. Masuklah kami ke dalam. Menengok sholat berjamaah, megah, mewah. Masya Allah, tabarakallah. Maka menjadi kebanggaan orang Pontianak bahwa kotanya dibangun oleh seorang zuriat Nabi Muhammad SAW 1771. Mudah mengingatnya ketika ditembakkan Maryam itu, Maryam bukan perempuan, tembakan, jatuh dia. Disitulah tempat membangun peradaban baru. Lalu berdirilah di tempat itu banyak hantu perempuan namanya Pontianak. Ustaz baca di mana ini? Dalam perjalanan kami kemarin ke Mempawah. Itulah cerita Pak Wakil Gubernur. Jadi kalau ada orang bercerita, kita belajar mendengar, jangan terlalu banyak ngomong sampai tak mendengar cakap orang. Jadi saya kalau di jalan ketemu dengan orang, saya lebih banyak mendengar. Oh begitu sejarah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kota yang tidak punya peradaban, hutan belantara, tak ada apa-apa, menjadi kota yang luar biasa, punya istana, punya masjid. Banyak juga orang yang punya istana-istana. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ceramah ke sebuah daerah punya peradaban kerajaan Islam. Saya cari-cari di Google, punya istana megah luar biasa. Saya copy gambarnya. Pas sampai saya tanya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ya,
Katanya dulu di sini ada istana kerajaan Melayu. Betul Pak Ustaz? Berapa istana? 2 Pak Ustaz. Mana istana? Sudah jadi ruko. Dijual. Tak ada lagi. Tapi kalau kita ke Pontianak, masih ada istana? Orang Pontianak dengan bangga berkata, kami adalah orang yang punya Sultan Melayu Muslim zuriat Nabi Muhammad SAW. Nih istananya, nih masjidnya. Bangga apa tak bangga jadi orang Pontianak? Bang, saya kalau ditanya orang, Ustaz Abdul Somad, itu di Pontianak ada istana Al-Gadriyah, ada masjid megah dibangun oleh Habib. Pernah Ustaz ke sana? Oh, berarti kau belum nonton videonya. Coba kau tonton, bolak-balik aku ke sana berkali-kali. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah nikmat kebanggaan. Jangan nanti orang Pontianak tak tahu dia entah apa yang mau dibanggakan. Kok dari mana? Dari Pontianak. Apa yang khas dari Pontianak itu? Ya, ada wisata kuliner. Kalau hidup ini cuma untuk kuliner, bagus kok jadi kucing. Kuliner ini bagus. Makanan-makanan yang ada ini bagus. Dibuat jadi produksi, buat jadi rumahan, UMKM, unit usaha kecil mandiri. Bagus untuk menunjang ekonomi. Tapi kita punya warisan, kita punya legasi, kita punya peninggalan-peninggalan yang mesti dibanggakan, diceritakan kepada anak cucu kita insya Allah. Siap membahas ini? Ceritakan kepada anak cucu, ibu-ibu, bapak-bapak, mesti bercerita itu kepada anak menantunya, supaya mereka mengerti bahwa mereka sedang berada di mana, bahwa mereka punya nikmat yang besar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat pertama, tempat strategis Khatulistiwa. Nikmat yang kedua, diberikan sungai yang panjang dengan alam yang indah, dengan wisata kuliner, dengan ikan-ikan, dengan laut, dengan sungai, dengan tempat yang Masya Allah tabarakallah. Nikmat yang ketiga, bahwa dia didirikan oleh alim, ulama, habib, zuriat Nabi, membangun istana, membangun masjid. Sekarang apa? Bagaimana Pontianak? Hadir Ustadz Taki Malik dari Jakarta, hadir Bang Rizal Armada dari Jakarta. Kemarin sudah pulang, hadir juga kemari PS, bukan PlayStation, Putra Siregar dari Jakarta. Hadir dari Malang Habib Muhammad bin Anis. Hadir dari Jogja Ustadz Salim Afillah. Hadir komunitas Kampar Berbagi dari Kabupaten Kampar Riau. Hadir Yayasan Tabung Wakaf Umat dari Kota Pekanbaru. Hadir JMC Jambi Madani Center dari Kota Jambi. Hadir dari Bandung. Apa yang membuat mereka datang ke Pontianak? Magnet apa? Ternyata mereka datang rame-rame ke Pontianak, mau ke Masjid Kapal Monzalan. Pernah ke Masjid Kapal Monzalan? Jangan nanti kita ketika sampai ke Bandung jalan-jalan ditanya orang, Bapak dari mana? Saya dari Pontianak. Kami di Bandung ini anak-anak santri, fakir miskin dan duafa, dapat makan beras 130 ton, bukan 130 kilo, 130 ton beras yang dikumpulkan oleh Paskas, pasukan amal soleh orang Bandung. Tapi ide membuat Paskas itu dari Pontianak. Saya tausiah di Jogja, diundang juga, saya tengok Paskas, kalian ini orang Pontianak? Dah, kami orang Jogja. Tapi ide membuat Paskas ini dari Pontianak. Dari mana? Dari Kapal Monzalan. Nama kapal masjidnya Kapal Monzalan karena memang bentuknya kapal. Itu Titanic syariah. Ada nakodanya guru kita Kiai Haji Lukmanul Hakim. Saya kalau tausiah tabligh akbar di tanah lapang, jamaah sekalian, mari kita makmurkan masjid, anak-anak muda ke masjid, mari kita santuni fakir miskin, santri, anak yatim, duafa. Selesai tausiah mereka nanya, ngumpulkan berasnya gimana Pak Ustaz? Mana aku tahu? Aku cuma
ceramah aja kan kumpul lah, masa aku juga lagi ngumpul.